Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya adalah saya sendiri dan Ibu Hetty, di mana siang ini kami akan mempraktekkan coaching, di mana saya sebagai coach dan Bu Hetty adalah sebagai coachee. Baik, langsung saja kami mulai. Assalamualaikum Bu Hetty, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Noni. Ya, alhamdulillah baik dan saya dalam keadaan sehat Bu Noni. Alhamdulillah Mbak Bu, saya juga ikut senang mendengarkannya. Eh, tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria Bu ya, tidak seperti biasanya. Kenapa Ibu? Atau kalau boleh kira-kira Ibu boleh menceritakan apa masalahnya? Iya, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang rencana pembelajaran di kelas saya. Oh, hari ini Ibu Hetty ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Ibu rasakan? Iya Bu, ada. Saya ada waktu sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman, kemudian pikiran saya merasa tidak tenang begitu, Bu. Jadi begini Bu Hetty, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap juga, Bu, dari diskusi ini kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Bu Hetty ya. Amin Bu. Jadi apa permasalahan seperti apa Bu Hetty? Coba bisa diceritakan Ibu. Iya, Bu, masalahnya itu tentang asesmen, Bu. Oh, selama ini Ibu menerapkan asesmen di kelas Bu Hetty. Iya, Bu. Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya mungkin tidak terlalu serius ya, Bu ya. Lantas, apakah yang sudah Ibu terapkan selama ini belum berbuah baik, Bu? Ya, Bu, itu apa? Kebetulan kemarin Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, Bu. Bagaimana hasil penilaian siswa selama ini, Ibu? Ya, jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar, namun saya tidak menggunakan buku teks gitu, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Nah, sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian saya juga masih menggunakan buku-buku yang mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu,
Sepertinya beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu, ya. Oh, jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Lalu saya juga sudah menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan cukup menyenangkan menurut saya. Tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para peserta didik. Para peserta didik juga sudah termotivasi dan sejauh ini juga sudah tetap sumber-sumber yang saya gunakan itu tetap mengacu pada kurikulum begitu, Bu. Iya, iya, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu, ya, yang Ibu terapkan itu. Kemudian untuk soal output, Bu, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Heti mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kan kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun yang berbeda-beda juga. Iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa memang yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Kan tetapi masih ada sedikit mengganjal, Bu Noni. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain menjadi terbengkalai. Baik, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu resah, merasa sedih, dan sedikit resah selama ini, Bu Heti? Iya, Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas kemarin menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu Heti merasa tidak nyaman adalah supervisi itu, Bu, ya. Karena Bu Heti tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu Heti memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Begitulah kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Heti bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Heti dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Heti di dalam mengajar.
Iya Bu, semoga Bu ya, amin. Iya, Bu Heti. Amin, Bu Heti. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, Bu, lalu apa rencana Bu Heti selanjutnya? Iya Bu, iya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, Bu, sebuah rencana yang bagus, Bu Heti. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya akan menemui Pak Pengawas Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana Bu dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Heti selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk berbagai sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya. Begitu, Bu. Wah, subhanallah luar biasa Bu Heti. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Heti itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya betul-betul merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi berurusan dengan atasan ya Bu ya. Takutnya nanti malah bertambah parah dan melebar kemana-mana. Iya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Heti pada akhirnya sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Apakah ada batas deadline waktunya Bu? Iya Bu, mengenai hal itu, kemungkinan secepatnya akan saya selesaikan atau saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak ke pengawas. Iya Bu Heti, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Heti butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman usul pun mata pelajaran yang saya ampuh. Barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali nih, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, Bu ya. Nah, Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan ke diskusinya yang luar biasa, Ibu. Saran-sarannya ataupun masukannya sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para siswa kita ya, Bu. Amin, amin, Bu ya. Sama-sama, Bu Heti. Iya, jadi ini saya mohon maaf Ibu, kebetulan ada janji dengan siswa, mereka akan latihan upacara persiapan menjadi petugas upacara di hari Senin. Jadi saya mohon undur diri ya Bu ya.
Iya, Bu, silakan nih, Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Heti.